Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Maka marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap syukur kepadanya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, serta membimbing kita dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, terkhusus dalam pemenuhan kebutuhannya, terlebih di lingkungan masyarakat. Manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Manusia itu bagaikan bunga dengan lebah, saling membentuk simbiosis mutualisme untuk dapat bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga beraneka ras. Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka sangat diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan tasamu. Toleransi adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan di dalam masyarakat. Toleransi beragama berarti saling menghargai dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, serta tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Di dalam kehidupan, sangat penting untuk kita mengedepankan nilai toleransi di dalam bersosial masyarakat. Dengan bertoleransi, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif dan juga sejahtera. Dalam kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan dan tidak memberikan toleransi kepada sesama. Adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk saling bertoleransi dan juga peduli terhadap orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Toleransi beragama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Maka barang siapa yang ingkar kepada togut atau Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka timbullah pertanyaan, apakah kita sudah bertoleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua, terkhusus yang mengaku mempunyai agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah bebas dalam menjalankan ibadah? Jika sudah, berarti lingkungan kita sudah baik dalam menerapkan toleransi. Apakah kita tidak didiskriminasi karena agama? Jika kita tidak mendapat diskriminasi, itu tandanya lingkungan kita sudah baik dalam mewujudkan toleransi agama. Toleransi agama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Madinah, di mana ketika itu beliau mempersatukan masyarakat dan suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka bisa menjalankan ibadahnya masing-masing, tetapi dengan satu syarat, hidup di Madinah haruslah saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan di Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi beragama itu sangat penting, maka sebaiknya kita tidak hanya sekedar berucap tanpa adanya tindakan. Adapun fungsi dari toleransi adalah yang pertama, menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Adapun manfaat dari toleransi adalah yang pertama, menghindari perpecahan antar umat beragama. Dalam kehidupan masyarakat,
seharusnya kita sudah menanamkan dan menerapkan sikap toleransi di dalam bermasyarakat, terlebih di daerah yang banyak menganut kepercayaan ataupun agama tertentu. Toleransi beragama ini menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama dalam mengamalkan agamanya. Kedua, mempererat tali silaturahmi. Sikap toleransi dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang tentang pentingnya sikap untuk saling menghargai guna mewujudkan hubungan damai antar pemeluk agama. Jika hubungan damai telah terwujud, maka silaturahmi antar pemeluk agama akan semakin baik, bahkan lebih erat. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tentram dan damai di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan, namun jika masyarakat tersebut menerapkan nilai toleransi, maka hal itu akan mewujudkan suasana yang aman, tentram, dan damai di masyarakat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan memiliki sikap toleransi di dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk perbedaan hanya untuk menguji apakah manusia tersebut mampu untuk hidup rukun dan damai dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Marilah kita mulai menerapkan sikap saling menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak dapat bersatu, namun kita tahu juga bahwasanya meskipun mereka tidak dapat bersatu, tetapi tetap bisa berjalan berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Saudara-saudaraku sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.